Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 22020460135 dari Prodi Teknik Elektro D4 kelas 01. Saya akan membuat review materi 1-6. Materi pertama yaitu dasar-dasar ilmu kelistrikan, satuan dasar dan turunan. International System of Units adalah sistem satuan yang telah dibakukan untuk mendeskripsikan berbagai variabel seperti panjang, massa, dan waktu. Mengukur sudut. Pada rangkaian analog dan rangkaian AC, sinyal-sinyal merupakan gelombang-gelombang yang berulang. Acuan di sembarang titik dengan cara peninjauan berdasarkan waktu tempat sejak awal siklus atau dasar sudutnya. Pengukuran lain adalah radian, yaitu sudut yang terbentuk di pusat sebuah lingkaran oleh sebuah busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Tegangan dan resistansi. Gaya gerak listrik atau GGL adalah kemampuan suatu sumber energi untuk menghasilkan arus dalam sebuah konduktor. Arus konvensional suatu rangkaian mengalir dari titik yang potensialnya lebih positif ke titik potensial negatif terbesar. Arus yang mengalir berbanding lurus dengan GGL yang diterapkan. Arus yang mengalir juga ditetapkan oleh dimensi-dimensi fisik. Hukum Ohm. Arus yang mengalir pada sebuah pengantar adalah rasio beda potensial pada ujung-ujung konduktor. Terdapat hambatan pengantar tersebut pada suku konstan. Hubungan ini dikenal sebagai hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R, di mana I adalah arus, V adalah beda potensial, dan R adalah resistansi. Resistansi dan resitivitas adalah resistansi suatu konduktor logam berbanding lurus dengan panjang konduktor tersebut dan berbanding terbalik dengan luas penampang konduktor. Resistansi berbanding lurus dengan resitivitas. Resistivitas didefinisikan sebagai resistansi yang terukur antara muka-muka yang berlawanan dari sebuah kubus yang memiliki rusuk-rusuk sepanjang 1 cm. Energi dan gaya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja sementara. Daya adalah kecepatan dilakukan kerja. Pada rangkaian listrik, energi diberikan oleh baterai dan generator. Energi dapat juga tersimpan di dalam komponen-komponen seperti kapasitor dan induktor. Energi listrik dikonversi menjadi bentuk-bentuk energi yang antara lain yaitu komponen-komponen seperti resistor dan dalam bentuk panas, kapasitor menyimpan muatan listrik, induktor dalam bentuk medan magnet, pengeras suara menghasilkan energi bunyi, dioda pemancar cahaya dan menghasilkan cahaya. Satuan energi adalah joule dan daya adalah watt. Suatu daya sebesar 1 W adalah hasil energi yang digunakan dengan kecepatan 1 joule per detik. P sama dengan E per T, di mana P adalah daya, E adalah energi, dan T adalah waktu. Daya di dalam suatu rangkaian listrik setara dengan hasil perkalian antara tegangan dan arus. Materi ketiga, elektronika, analog, dan digital. Elektronika, menurut ruang lingkup elektronika terbagi menjadi 2 jenis, yakni elektronika digital paling banyak kita jumpai. Ada cukup banyak penerapan elektronika analog dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita ketahui. Pengertian sistem sinyal, sistem, dan data. Sistem adalah sekumpulan berbagai hal yang saling berhubung membentuk satu kesatuan. Sedangkan sinyal dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai yang mewakili sebuah variabel fisik. Dan data adalah sekumpulan informasi yang dapat dari suatu pengantar antara lambung atau sifat. Pengertian sistem analog adalah sistem pengolahan sinyal dan datanya diolah secara kontinu atau terhadap. Dengan kata lain, sistem analog mempunyai rentang dalam pengolahan data dan sinyal. Sinyal analog adalah data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Adapun 2 parameter atau karakteristik yang memiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi.
Adapun kelebihan dan kekurangan teknologi analog antara lain, kelebihannya yaitu tidak mudah dimakan usia, biaya yang digunakan murah, hasil yang didapat dapat diuji ketepatannya. Sedangkan kekurangannya tidak efisien, lambat pemakaiannya. Elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan sistem digital signal digital didasarkan pada sinyal yang bersifat terputus-putus, biasanya dilambangkan dengan notasi aljabar 1 dan 0. Notasi 1 melambangkan terjadinya hubungan dan notasi 0 melambangkan tidak terjadinya hubungan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teknologi digital antara lain, kelebihannya memberikan kemudahan dalam penggunaan. Error selalu dapat dikerok, memproduksi data. Kekurangannya malas berpikir, tidak tahan lama, memerlukan sinkronisasi. Perbedaan sistem analog dan digital antara lain yaitu sistem digital mampu mengirimkan informasi lebih cepat dari analog. Sistem analog lebih sensitivitas terhadap gangguan, sedangkan sistem digital lebih kebal terhadap gangguan. Sistem digital memiliki fleksibilitas dan fungsionalitas yang lebih dari analog. Materi keempat, rangkaian penguat. Rangkaian penguat adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk menguatkan sinyal masukan. Rangkaian penguat biasanya dibangun dari sebuah transistor hingga beberapa transistor. Penguat adalah suatu piranti yang berfungsi menguatkan daya sinyal masukan. Salah satu syarat yang dituntut pada penguat adalah bahwa sinyal keuruan harus tepat bentuknya seperti sinyal masukan, amplitudonya lebih tinggi. Penguat paling sederhana terdiri dari satu buah transistor. Ada 3 kemungkinan pemasangan transistor sebuah penguat, yaitu 1. Rangkaian penguat common base. 2. Penguat common collector. 3. Penguat common emitter. Penguat common base adalah penguat yang kaki basis transistor digroundkan, lalu input yang dimasukkan ke emitter dan output diambil pada kaki kolektor. Penguat common base mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Karakter pada penguat common base adalah isolasi input dan output tinggi sehingga feedback lebih kecil. Cocok sebagai preamp karena mempunyai impedansi input tinggi yang dapat menguatkan sinyal kecil. Dapat dipakai sebagai buffer atau penyanggah. Berikut ini adalah beberapa sifat dan rangkaian penguat transistor yang dikonfigurasikan sebagai common base. Konfigurasi transistor common base memiliki penguatan arus yang sangat kecil, memiliki penguatan tegangan yang tinggi, memiliki impedansi input yang rendah, dan impedansi output tinggi. Kedua, common emitter adalah hubungan transistor di mana kaki emitter transistor digroundkan dan dipergunakan bersama untuk input dan output. Pada hubungan common emitter ini, sinyal input dimasukkan ke basis dan sinyal output diperoleh dari kaki kolektor. Karakter pada transistor sebagai penguat common emitter yaitu sinyal output berbeda fasa 180 derajat atau berbalik fasa sebesar 180 derajat terhadap sinyal input. Berikut ini adalah beberapa sifat dan rangkaian penguat transistor yang dikonfigurasikan sebagai common emitter. Konfigurasi transistor dengan common emitter akan menguatkan tegangan dan arus secara bersamaan, memiliki impedansi input yang rendah, sedangkan impedansi output tinggi. Penguat arus pada konfigurasi common emitter relatif besar. Yang ketiga, penguat common collector adalah penguat di mana kaki kolektor transistor digroundkan atau ditanamkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki emitter, dan penguat ini berkarakteristik sebagai penguat arus. Karakter pada transistor sebagai penguat common collector adalah sinyal output dan sinyal input satu fasa, mempunyai penguatan tegangan sama dengan 1. Berikut ini adalah beberapa sifat dari rangkaian penguat transistor yang dikonfigurasikan sebagai common collector. Konfigurasi transistor dengan common collector menghasilkan penguatan arus yang besar, memiliki impedansi keluaran yang rendah, sedangkan impedansi memasuki tinggi. Perbandingan konfigurasi transistor berdasarkan sifatnya.
Ketiga konfigurasi transistor memiliki perbedaan masing-masing yang berkaitan langsung dengan tegangan, arus, daya, dan sinyal fasa yang dihasilkan terhadap sinyal masukan berikut. Dari penjelasan mengenai ketiga jenis konfigurasi transistor yang telah kami sampaikan, maka bisa diambil kesimpulan bahwa rangkaian penguat yang digunakan tergantung dari kebutuhan bagian manakah yang diinginkan dikuatkan, yang dimana common base sebagai penguat tegangan tanpa penguat arus, common collector sebagai penguat arus tanpa penguat tegangan, dan juga common emitter sebagai penguat daya. Dan yang materi terakhir yaitu rangkaian penyearah gelombang dan catu daya regulasi. Rangkaian penyearah gelombang merupakan rangkaian yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyearah adalah dioda, karena dioda memiliki sifat hanya diperbolehkan arus listrik yang melewatinya dalam satu arah saja. Rangkaian penyearah terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian penyearah setengah gelombang dan rangkaian penyearah gelombang penuh. Rangkaian penyearah gelombang penuh dengan dioda bridge. Rangkaian dioda jembatan adalah rangkaian penyearah gelombang penuh yang paling populer dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Rangkaian dioda jembatan menggunakan 4 dioda sebagai penyearahnya. Rangkaian penyearah gelombang penuh dengan center tap adalah rangkaian penyearah gelombang penuh yang menggunakan center tap design, digunakan pada sumber arus bolak-balik AC yang memiliki center tap, contohnya pada transformator CT. Pada rangkaian penyearah gelombang penuh, center tap design hanya menggunakan 2 dioda sebagai penyearahnya. Catu daya regulasi. Catu daya regulasi berfungsi untuk mengurangi adanya ripple pada suatu rangkaian penyearah. Sinyal AC yang diinginkan ini dinamakan ripple. Faktor ripple adalah besaran persentase perbandingan antara tegangan ripple dengan tegangan DC yang dihasilkan. Voltage regulator berfungsi sebagai filter tegangan agar sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu, biasanya dalam rangkaian power supply, maka IC regulator tegangan ini selalu dipakai untuk stabilnya outputan tegangan. Transformator atau transformer atau trafo adalah komponen elektronika yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Hal ini berhubungan dengan jumlah lilitan primer dan lilitan sekunder pada trafo. Adapun 2 jenis trafo yaitu trafo step up dan trafo step down. Trafo step up adalah transformator yang memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penaik tegangan. Transformator step down memiliki lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan. Transformator jenis ini sangat mudah ditemui, terutama dalam adaptor AC dan DC. Baik, itulah tadi pembacaan review materi 1-6 yang dapat saya bacakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.